Bang siapa? Adrian. Sebuah kisah pilu kembali mengiris hati. Warga kampung Kedung Gede, Bekasi dikejutkan penemuan jasad perempuan di Sungai Citarum pada 3 Juli lalu. Kondisinya tragis, terikat tali tambang dan batu, kemudian ditenggelamkan. Ada mayat, jenis kelaminnya wanita, gitu kan. Langsung saya konfirmasi ke pihak polsek, karena warga itu nggak berani untuk megang, tapi untuk dikepinggirin aja, gitu. Untuk ngangkat-ngangkat nggak berani gitu. Nggak lama kemudian barulah dari pihak polsek datang. Bukan warga saya karena tanpa identitas. Tanpa identitas. Ya, cuman ada pemberat gantungan batu. Betul ya. Dari sininya diikat. Hasil penyelidikan mengungkap, korban seorang notaris bernama Sidah Alatas di Kota Bogor. Sebelum ditemukan tewas pada 1 Juli 2025, korban sempat dilaporkan hilang oleh keluarganya ke Polsek Tanah Sareal, Kota Bogor. Tim gabungan Satreskrim Polres Kabupaten Bekasi dan Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya meringkus 6 pelaku terkait kematian korban. Ke-6 orang tersebut ditangkap di daerah Solo, Jawa Tengah dan Cikarang, Jawa Barat. Tak hanya 3 orang tersangka utama yang terlibat dalam pencurian dengan kekerasan, polisi juga menangkap 3 orang lainnya yang berperan sebagai penadah. Ya, ada 6 orang yang berhasil diamankan. 3 diantaranya telah ditetapkan sebagai tersangka dengan dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Kemudian 3 orang lainnya juga sudah diamankan dan pagi ini akan dilaksanakan gelar perkara terkait dugaan tindak pidana pertolongan jahat atau penadahan. Polda Metro Jaya mengungkap kasus pembunuhan notaris Bogor. Motifnya ingin menguasai harta korban. Mengangkat bagian kepala korban dan tersangka H mengangkat bagian kaki. Jadi tiga-tiganya ikut mengangkat nih. Ada yang mengangkat bagian kepala, ada yang mengangkat bagian badan, dan ada yang mengangkat bagian kaki. Selanjutnya mereka bertiga melempar korban ke dalam kali Citarum. Para tersangka ingin menguasai kendaraan roda 4 milik korban beserta harta lainnya. Jadi selain mobil beserta harta lainnya, perlu diketahui bersama bahwa salah satu daripada tersangka ini adalah driver ataupun mantan supir daripada korban. Kasus pembunuhan notaris ini bukan kejahatan biasa. Kriminolog UI Adrianus Meliala menilai pembunuhan ini adalah motif terencana. Ia menjelaskan perencanaannya begitu matang. Pasti direncanakan ya, si supir tentu sudah mengamati kebiasaan dari majikannya kalau bisa dibilang begitu, dan kemudian mengambil saat yang tepat, dan juga dalam rangka membuangnya dia tahu tentang bagaimana setelah beberapa hari jenazah akan ngambang ya, mengingat berat jenis jenazah sudah lebih ringan daripada berat jenis air, maka kemudian dia pakai pemberat yakni batu. Jadi dengan kata lain sudah dirancang sejak awal. Demikian. Adrianus juga menyoroti jerat pasal yang dikenakan kepada para tersangka. Ia melihat adanya kemungkinan pengembangan pasal mengingat profesi korban sebagai seorang notaris. Kita ikuti dulu langkah kepolisiannya yang tadi dikatakan oleh Pak Ade Ari bahwa ditetapkan tersangka dengan pasal pencurian. Ya. Nah itu kan artinya ada barang dari sang majikan yang diambil oleh ketiga orang dan kemudian dilanjutkan dengan pembunuhan dan kemudian lalu ditadah ya. Nah menariknya adalah bahwa belum ditetapkan dengan pasal-pasal pembunuhan.
ya, sehingga kemudian lalu nampaknya kepolisian masih membuka ya kemungkinan apakah pembunuhan saja sebagai undang-undang, sebagai pasal tambahannya, atau mungkin juga ada kaitannya dengan profesi sang korban sebagai notaris. Kasus pembunuhan dengan motif penguasaan harta bukan hal baru. Sebelumnya, pada 14 April 2025, tim Reskrim Polrestabes Medan menemukan jasad seorang pengemudi taksi online yang terbungkus karung di Langkat, Sumatera Utara. Kapolrestabes Medan Kombes Gideon Arif Setiawan mengungkapkan, aksi perampokan dan pembunuhan ini direncanakan oleh ayah dan anak yang mengincar mobil korban untuk digunakan pribadi. Mereka merencanakan pembunuhan sejak tanggal 2 April 2025 dengan motif ingin menguasai kendaraan milik korban yang kemudian nantinya akan dijadikan kendaraan untuk anaknya. Ini kedua ini kebetulan bapak dan anak, K ini adalah bapaknya dan AP adalah anaknya. Ingin menguasai kendaraan untuk diberikan kepada AP untuk bekerja. HAP kemudian membuang jasad korban yang dibawa dari Karanganyar, Jawa Tengah ke Kabupaten Bandung. Pelaku berniat menjual mobil korban karena terdesak kebutuhan dana 7 juta rupiah. Rentetan kasus keji ini adalah pengingat pahit bagi kita semua. Kejahatan bisa mengintai siapa saja dan kapanpun. Aparat penegak hukum wajib mengusut tuntas setiap motif, menyeret semua yang terlibat ke meja hijau, dan memastikan kebenaran tak lagi tenggelam dalam kelam demi keadilan bagi para korban dan ketenangan masyarakat.